kita masuk ke join, ya. Join di sini adalah untuk menghubungkan antar satu tabel dengan tabel yang lain. Nah, kita di sini tadi udah show databases, show tables ya. Show tables. Jadi ini adalah tabel-tabel yang ada di dalam database universitas, ada dosen, ada KRS, ada mahasiswa, ada matkul. Nah, kalau tadi kita select bintang from dosen ya, dosen dulu. Nah, misalkan ini, pada tabel dosen ada KD dosen, nama dosen, homebase, sama ID matkul. ID matkul di sini dia kayak ngasih tahu bahwa dosen yang memiliki kode dosen sekian dengan nama Pak Isa, homebase-nya FT, itu dia mengajar mata kuliah M1231. Mata kuliah M1231 itu apa? Kita bisa lihat pada tabel matkul ya. Nah, select bintang from matkul. Oke, M1231 berarti yang diajarkan oleh dosen Pak Isa itu adalah mata kuliah IMK. Nah, sekarang kita ingin menampilkannya ke dalam bentuk tabel. Artinya ini dua tabel yang berbeda namun kita jadikan ke dalam satu tabel. Kita gunakanlah fungsi join. Nah, untuk menjoinkan, menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain, kita harus pakai yang namanya primary key dan foreign key. Nah, kita describe dulu. Describe untuk tabel dosen. Nah, di sini udah ada. Di sini pada tabel dosen yang jadi primary key-nya adalah kode dosen, sedangkan untuk ID matkul pada tabel dosen itu dia mul. Mul itu artinya foreign key ya. Jadi kalau kita describe untuk tabel matkul, nah ID matkul pada tabel matkul dia adalah primary key. Artinya kolom ID matkul pada dosen ya, pada tabel dosen dia merupakan sebuah tabel yang asing ya. Jadi foreign key itu adalah sebuah kunci di mana pada tabel lain dia merupakan sebuah primary key. Ya. Jadi foreign key itu pada tabel lain dia primary key, tapi pada tabel yang dia tempati dia sebagai foreign gitu, asing ya. Foreign itu kan asing gitu. Nah, karena ini udah ada primary key dan foreign key-nya, untuk menjoinkannya kita mudah ya. Untuk menjoinkannya kita mudah. Misalkan di sini cara joinnya ya. Karena kita pakai dua tabel. Ini pertama kita select dulu karena dari tabel dari tabel dosen dan matkul. Jadi saya untuk tabel dosen bisa kita tulis seperti ini, dosen titik. Nah, yang mau kita tampilkan apa? Misalkan nama dosen. Nah, tabel nama dosen. Kemudian masih dosen, titik kita tampilkan untuk ID matkul ya. ID matkul. Kemudian kita tampilkan data pada tabel matkul, berarti kita tulis matkul titik, kemudian nama fieldnya atau nama kolomnya yaitu nama matkul. Nah, kalau udah seperti ini, baru kita tulis from dosen ya, from tabel dosen dan juga mahasiswa mulu saya dan matkul gitu ya. From dosen, matkul, tapi ini belum selesai ya. Masih ada syarat lain yang harus kita tulis, yaitu where. Nah, kita ngasih tahu dengan syarat bahwa dosen titik ID matkul itu sama dengan matkul titik ID matkul. Artinya harus dengan ketentuan bahwa matkul yang ada pada tabel dosen dengan ID matkul yang ada pada tabel matkul itu harus sama gitu. Jadi where-nya ini harus kita tuliskan. Nah,
Maka kasih tahu, oh Pak Isa itu ngajar IMK, Pak Firman itu mengajarkan matematika diskrit, Bu Nunik mengajar fisika, Bu Rahmi SBD, Pak Rizal tuh dasar mesin. Nah, jadi ini contoh penggunaan menjoinkan sebuah tabel. Nah, ini bisa kita kembangkan lagi rumusnya, gitu ya. Bukan rumusnya, query-nya, ya. Jadi ini namanya query. Kita tambahkan di sini penggunaan agregat, misal. Nah, select nama dosen. Oh, di sini nggak pakai agregat ya. Oh, bisa. Kita pakai count ya. Koma. Count. Nah, kita menghitung apa di sini? Kita hitung untuk berapa banyak data apa ya, kalau dosen sama matkul kita lihat home base saja, home base ya, kita group by aja, group by home base. Nah gitu, kita ini from dulu, from dosen matkul ya, kemudian where, ini where dosen, kemudian baru kita group. Nah, kita grupkan, group by dosen titik home base. Nah, jadi saya ingin mengelompokkan berdasarkan home base-nya. Home base. Nah, ini untuk yang, nah ini kita enter dulu. Nah, jadi karena berdasarkan home base-nya aja nih, jadi yang muncul cuma fisika IMK dasar mesin. Ini kurang rapi ya query-nya. Kalau kita ingin melihat berdasarkan home base-nya, kita nggak butuh nama sama ini ya, kita nggak butuh nama sama ID. Nama dosennya kita nggak butuh. Cukup ID matkul, nama matkul sama home base satu lagi. Berarti dosen titik home base. Nah, gitu. Baru di sini from dosen, tabel dosen dan tabel matkul, di mana ID matkulnya itu harus kita samakan. Kemudian baru kita grupkan. Nah, group by berdasarkan home base. Nah, jadi di FE Fakultas Elektro itu ada ID matkul untuk mata kuliah fisika, FT itu IMK, TM itu dasar mesin. Nah, sekarang kita coba lihat lagi apa yang bisa kita joinkan ya. Kita show tables lagi. Tadi matkul dengan dosen. Matkul dengan mahasiswa ada nggak ya? Kita describe dulu ya, describe mahasiswa. Oke. NIM itu sebagai primary key, nama kelas jurusan UTS UAS. Describe untuk KRS. Nah, ini udah KRS banyak ya. Pada KRS semuanya jadi foreign key untuk NIM, kode dosen, ID matkul. Nah, ini bisa nih pada KRS. Jadi, pertama kita select bintang dulu deh. Untuk select bintang from KRS, sudah ada isinya belum? Nah, ini udah ada nih isinya. Jadi, untuk tabel KRS itu cuma berisi nomor KRS, NIM, kode dosen, ID matkul, dan semester. Kita pengen tahu NIM ini tuh namanya siapa, kode dosen itu namanya siapa, ID matkul ini tuh nama mata kuliahnya apa. Nah, berarti kita udah join lebih dari 2 tabel nih. Nah, kita pertama join antar 2 tabel dulu ya. Nanti baru kita cobakan untuk join lebih dari 2 tabel, 3 tabel, 4 tabel, atau bahkan 5-6 tabel itu pun bisa. Gitu. Nah, kita cobakan dulu dengan data yang berbeda. Pertama kita select dulu. Kalau tadi kan langsung nama tabel. Ya, kalau tadi kan langsung nama tabel gini ya. Select dosen titik home base dosen titik ID matkul, kemudian matkul titik nama matkul. Nah, ini bisa kita persingkat nama tabelnya. Jadi select D aja, jadi nggak usah dosen. Select D titik kode dosen. Kemudian untuk ID matkul kita ambil dari ini ya, dari tabel dosen dulu.
D titik ID matkul. Nah, kemudian from, kita kasih tahu dosen itu adalah si D, matkul itu, oh belum selesai. Kode dosen ID matkul sama nama matkul dari ini ya, dari tabel matkul ya. Nah, ini select, kemudian ini matkul M titik nama matkul gitu ya. M titik nama matkul from dosen D, matkul itu M, di mana where D titik ID matkul itu sama dengan M titik ID matkul. Nah, ini yang tadi. Nah, kemudian di sini kita cobakan untuk 3 tabel. Ya, ini untuk 2 tabel, sekarang kita cobakan untuk 3 tabel. Nah, masih dengan yang tadi, tampilkan kode dosen, ID matkul, nama matkul, kemudian tampilkan yang ada pada KRS ya. NIM, nama mahasiswa ya, berarti bentar, saya nggak hafal. Select bintang dulu sebentar. Select bintang from mahasiswa, select bintang from dosen, select bintang from matkul gitu ya. Nah, ini datanya mahasiswa, NIM, nama, kelas, jurusan, UTS, UAS, dosen itu kode dosen, nama dosen, home base, ID matkul, matkul itu adalah ID matkul, nama matkul, jumlah KRS, select bintang from KRS. Nah, KRS itu nomor KRS, NIM, kode dosen, ID matkul dengan semester. Oke, berarti untuk NIM ya, kita pakainya describe biar lebih. Saya perlihatkan dulu describe KRS dengan describe mahasiswa. Nah, oke. Antar tabel KRS dengan tabel mahasiswa itu bisa kita hubungkan dengan NIM. Ya. NIM pada tabel KRS itu sebagai foreign key, NIM pada tabel mahasiswa itu sebagai primary key. Sekarang kita menghubungkan antar KRS dengan tabel matkul. Ya, berarti describe matkul. Oke, untuk menghubungkan tabel KRS dengan tabel matkul, dia menggunakan ID matkul. Oke, ID matkul. Terakhir, untuk describe dosen dengan KRS, ya, menggunakan KD dosen. KD dosen. Nah, berarti nanti where-nya itu sama-sama untuk yang ada di tabel KRS. Nah, sekarang yang saya ingin tampilkan adalah siapakah nama dari ini, siapakah nama dosen dari ini, gitu ya. Oke. Select KRS titik NIM, KRS titik KD dosen, ya. Kemudian berarti ingin saya joinkan dengan tabel dosen dan tabel mahasiswa. Nah, berarti di sini mahasiswa titik nama, siapa nama mahasiswanya, koma, kemudian dosen titik mahasiswa itu nama, kalau dosen itu nama dosen, nama dosen. Oke, dia udah 3 tabel ya, KRS, mahasiswa, dan dosen. Nah, from KRS, tabel mahasiswa, tabel dosen. Berasal dari 3 tabel dengan syarat. Nah, where. Ya. Jadi where-nya di sini pertama
Pertama, KRS titik KRS dengan dosen dulu ya. KRS dengan dosen dihubungkan oleh si KD dosen ya. KD dosen pada tabel KRS, KD dosen pada tabel dosen. Berarti KRS titik KD dosen sama dengan dosen titik KD dosen. Sama satu lagi N. Karena ada dua ya. N KRS titik NIM KRS ya. NIM yang ada pada KRS itu harus sama dengan mahasiswa pada tabel mahasiswa untuk NIM ya. Mahasiswa itu juga pakai NIM. Nah, ini NIM. Mahasiswa titik NIM. Baru kita tutup dengan titik koma. Nah, jadi dia ngasih tahu NIM sekian, NIM, ini kebalik ya, biar lebih rapi. KRS namanya siapa? Nah, kemudian baru di sini KRS titik apa tadi? KD dosen. Nah, baru dikasih tahu nama dosennya siapa. From 3 dosen. Ini contohnya juga kurang tepat sih saya ngasihnya. Gak apa-apa. Nah, ya. Jadi dia di sini kayak ngasih tahu cari, karena di sini dia pakai N ya. Jadi dia masukin semua datanya. Jadi ada Bu Ninik tuh ada 2 ya, berarti ada 2 matkul nanti yang diajarkan ya. Nah, untuk ini kan harusnya terpisah ya, karena ini kan data KRS nih. Data KRS dia ngasih tahu NIM dengan kode sekian, namanya adalah Dion, nanti dia mendapatkan dosen Bu Nunik yang kode dosennya sekian gitu. Ini bisa kita olah lagi menggunakan group by tadi ya. Nah, select dulu from where. Nah, ini jangan ditutup. Kita tambahkan group by. Nah, kita grupkan berdasarkan apa? Karena di sini saya mau untuk KRS, jadi saya maunya digrupkan berdasarkan nomor KRS. Ya, jadi group by KRS titik no KRS. Jadi saya ingin dikelompokkan berdasarkan nomor KRS-nya. Nah, jadi udah sedikit lebih rapih ya. Jadi ini nggak kelihatan. Ini saya select untuk KRS, saya select bintang ya. Select bintang untuk KRS, terus namanya, kode dosen nggak usah lah ya. Ini udah di select bintang tadi. Nah, kemudian mahasiswa yang diambil tuh namanya, kemudian dosen itu yang diambil itu adalah namanya. Baru di sini from-nya where group by. Nah, gini. Jadi saya sudah mengelompokkan berdasarkan nomor KRS. Nah, jadi untuk yang nomor KRS-nya 1231, yang NIM-nya sekian, nanti dapat dosennya Bu Nunik, ya, nama siswanya adalah Dion, ID matkulnya sekian, semester 3. So, kalau mau lebih rapi lagi, ini pertama kita bandingkan, yang ini kan pakai group by, kita bandingkan tanpa group by dulu ya. Tapi ini KRS-nya udah terkelompok sih, nggak kelihatan. Ada yang double nggak? Oke, kita bentar. Select bintang dulu ya, select bintang from KRS.
sih, ini udah ini semua. Oke. Kita pertama yang tadi kita lihat tanpa group by ya. Kalau tadi kan group by berdasarkan KRS. Nah, ini kita tanpa group by kan ini ya. Nah, ini tanpa group by. Sekarang kita ganti group by-nya. Kalau tanpa group by ini, nah kita kelompokkan berdasarkan kode dosennya aja. Nah, kita kelompokkan berdasarkan nama dosennya aja, berarti kita ambil dari dosen titik nama dosen. Oke. Jadi di sini dia cuma memperlihatkan untuk masing-masing dosen itu dia ngajar di KRS berapa aja gitu ya, dia ngajar di KRS berapa aja, NIM-nya berapa, kode dosennya berapa, ID matkulnya berapa, dan semester berapa. Nah, datanya kurang cantik ya sebenarnya. Nah, kita ini kali ya contohnya lagi, kita ganti contohnya ya, kita select M titik nama mahasiswa, kemudian M type mahasiswa. Nah, nih select M titik nama, kemudian M titik kelas. Nah, kemudian tadi di KRS udah ya. Nah, KRS itu ada semester. Kita pengen lihat dia semester berapa gitu ya. Kita tulis KRS titik semester. Kemudian kita lihat nilai UTS-nya. Nah, nilai UTS-nya berapa? Nilai UAS-nya berapa? Kemudian untuk matkul apa? Nah, MK titik nama matkul. Ya, MK titik nama matkul. Di mahasiswa tadi ada matkul kan ya? Oh enggak, matkul ke KRS ya. Nama matkul. Kemudian dosennya siapa? D titik KB dosen. From mahasiswa itu M, KRS, D itu dosen itu D. Kemudian baru where. Nah, where-nya siapa nih? Pertama NIM dulu ya. NIM untuk KRS dengan NIM pada tabel mahasiswa. Berarti M titik NIM sama dengan KRS titik NIM. Nah, kemudian baru di sini saya pakai N. Nah, sekarang untuk matkul ya. Matkul dengan si ID matkul ya. MK itu adalah matkul. Oh ya, saya lupa tambahkan MK ya. Maaf. Nah, ini mahasiswa KRS bentar, kode dosen kayaknya di matkul juga ada deh tadi. Ini nggak hafal ya, bentar. Describe
mahasiswa, describe dosen, describe matkul. Nah, ini nih. ID matkul dengan ID matkul pada dosen. Nah, berarti satu lagi ID matkul itu dengan matkul ya. Matkul dengan matkul, kemudian dengan NIM. Sama KRS. Describe KRS. Nah, describe KRS untuk semester berapanya ya. Ya, pertama saya ingin menampilkan dulu pertama untuk nama mahasiswa ini saya bikin random dulu, kemudian dia semester berapa, nilai UTS-nya berapa, nilai UAS-nya berapa, kemudian dia matkul apa yang dia ambil nilainya, kemudian diajarkan oleh siapa. Nah, gitu ya. Nah, gini. Berarti untuk nama itu diambil dari mahasiswa ya, dihubung, kemudian KRS untuk semester, UTS ini dari mahasiswa, UAS ini dari mahasiswa, matkul. Nah, ini matkul nih. Matkul itu ada ID matkul dengan dosen ya. Matkul dengan dosen. Nah, nanti bisa dicek sama dia. Oke. Matkul ini MK titik ID matkul, kemudian D titik nama dosen. Nah, berarti nama dengan KRS itu dijoinkan dengan, ini bikin from-nya dulu. From mahasiswa itu M, kemudian ada KRS, kemudian ada matkul itu MK, ini jadi 4 tabel ya. Jadi banyak. Dosen itu D. Nah, ini agak rumit ini. Where pertama M titik NIM itu sama dengan KRS titik NIM ya, dia ngambil semester berapa, N, kemudian ini masih terpisah ya, ini masih terpisah dalam artian yang satu mahasiswa dengan KRS, yang satu lagi mata kuliah dengan dosen. Sementara untuk mata kuliah dosen dengan mahasiswa KRS-nya belum ada penghubungnya nih kayaknya nih. Kita coba dulu ya. Oh, ini typo, maaf. Kalau udah banyak tabel nih mulai agak rumit. Where harus ingat-ingat isi tabelnya, isi fieldnya gitu. Kemudian pertama dosen dengan matkul dengan dosen dulu, berarti D titik ID matkul sama dengan MK titik ID matkul. Ini belum selesai ya, harusnya masih ada lagi nih. Matkul dengan mahasiswa ada nggak ya kaitannya? Coba kita lihat matkul, mahasiswa mana mahasiswa? Matkul ID matkul, nama matkul cuma SKS. Mahasiswa, nah cuma dia nggak ada matkulnya ya. Harusnya ada nih. Oke. Kalau kita hubungkan dengan, kita harus tambah satu field lagi nih. Ini untuk UTS UAS, untuk mata kuliah apa gitu ya. Ini kan nggak ada nih. Dia cuma ada NIM, nama, kelas, jurusan. Tidak ada untuk, kalau kita ganti dengan jurusan, ini juga nggak ada yang menghubungkan. Nah, berarti ini nggak bisa. Untuk kasus seperti ini nggak bisa. Artinya ini kalau kita jalan. Kalau jalan dia mungkin jalan ya. Nah, kalau jalan dia mungkin jalan. Tapi hasilnya kayak gini.
double. Ya. Kenapa kayak gini? Karena kita belum menghubungkan antara matkul dengan mahasiswa. Nah, jadi harus ada kolom untuk ID matkul dinilai di tabel mahasiswa gitu. Describe mahasiswa. Nah, kan cuma ada NIM, nama, kelas, jurusan, UTS, UAS. Seperti dia nggak ngasih tahu gitu. Di sini itu nilai UTS dan UAS itu untuk matkul apa aja gitu. Nah, berarti mau nggak mau kalau pengen studi kasus kayak tadi kita harus menambahkan dulu nih kolom ya. Cara menambahkan kolom gimana? Masih ingat nggak? Pakai alter ya. Nah, di sini berarti mau nggak mau kita harus pakai alter. Kita tambahkan dulu alter table mahasiswa add. Nah, ID matkul. Nah, ID matkul itu tadi dia char 5. Char 5 dia not null ya. Nah, dia not null. Oke. Sekarang kalau kita sekarang udah ada nih. Tapi belum ada isinya. Nah, harus kita update dulu berarti ya. Cara update menggunakan update ya. Update mahasiswa set apps ID matkul ID matkul sama dengan apa aja matkulnya tadi ya. Perlu bentar sih nggak hafal ya. Select bintang from matkul. Nah, oke, berarti update mahasiswa set ID matkul sama dengan M1231 where. Nah, ini harusnya kan harus berdasarkan NIM ya. Cuman karena biar cepet aja jadi saya samakan aja pokoknya yang jurusannya TM nilai matkulnya ini gitu ya. Jadi saya ini atau where NIM aja deh. Where NIM bentar. M1231 where NIM 1234 6700. Oke. Ini udah keisi 1. Lupa saya tambahkan, harusnya ini foreign key tadi ya. Lupa, saya cuma tambahkan not null doang. Ya udah nggak apa-apa, nanti kita tambahkan. Nah, ini saya ganti ID matkul jadi ini untuk yang kelas saja ya, biar cepet ya. Where ini saya gini dulu, kelas sama dengan 3D. Nah, ini kalau saya select, jadi yang kelas 3D dia dapat matkul yang sama. Ini biar ini aja, biar cepet aja, harusnya kan ya sesuai data benernya. Ini untuk kelas 3B, ID matkulnya saya ganti jadi 12 biar beda-beda. 1234 ya, 1234. Nah, terus mana lagi nih? Ini untuk 3C. Oke. Kelas 3C itu matkulnya saya ganti jadi 1237.
1237. Nah, lagi yang belum Fahmi. Oke, Fahmi berdasarkan NIM ya. 12 misalkan 1233. Nah, 1233 where nama sama dengan Fahmi. Nah, sekalian saya isi UTS-nya. Nah, set UTS-nya 80. Ini setnya untuk UTS. Oke. Kemudian UTS-nya jadi 67 where Putra. Oke, ini kalau kita select bintang per mahasiswa, nah ini udah keisi semua. Tapi untuk describe-nya dia belum ya. Kita tambahkan dulu foreign key untuk ID matkul. Nah, cara menambahkan foreign key ya menggunakan alter table mahasiswa add foreign key untuk ID add foreign key ID matkul reference-nya oke, matkul ID matkul foreign key alter table mahasiswa references constraint. Oke, kita describe dulu untuk si matkul. Describe ID matkul char 5 primary key. Describe mahasiswa ID matkul char 5 sama ya. Isinya juga sama kan? Oh, ini ada yang salah ya. M1237, oke. Dia harus sama ya isinya. Jadi kalau beda dia jadi salah. Ini tadi yang, nah ini M-nya kurang. Coba ya. Oke, ini coba kita hapus dulu. Sebentar, kita select bintang from matkul. Nah, ya benar. Jadi ini untuk yang update. Nah, ini harus M1237. M1237. Oke. Nah, select bintang from mahasiswa. Oke, ini udah benar semua. Nah, baru kita tambahkan si foreign key ya. Kita tambahkan foreign key alter table mahasiswa add foreign key ID matkul reference matkul ID matkul. Nah, baru bisa. Nah, sekarang baru nih. Nah, muncul ya ID matkul. Nah, baru bisa kayak yang kita join 4 tabel. Nah, sekarang kalau saya select bintang from KRS. Nah, oke, saya di sini pertama ini saya select bintang lagi untuk semuanya dulu biar ingat datanya ya, mahasiswa. Kemudian dosen, kemudian KRS. Nah, jadi ini udah ada jurusan. Kalau pengen tahu dia semester berapa, berarti ke KRS dihubungkan dengan NIM ya, dihubungkan dengan NIM. Kemudian ini untuk tahu mata kuliah apa dihubungkan ke matkul ya, dihubungkan ke matkul. Mana matkul? Select bintang.
matkul, kemudian dari matkul nanti bisa ketahuan ke dosennya siapa yang ngajar. Nah, gitu. Berarti pertama kita select dulu. Pertama, biar cepat dulu aja ya, nama, jurusannya dari mana, kemudian matkul apa yang dia ambil, siapa nama dosennya yang ngajar, gitu ya. Kemudian berapa nilai UTS dan UAS-nya. Nah, ini yang akan kita tampilkan. Ini kan kalau nama itu diambil dari tabel mahasiswa. Kalau jurusan diambil dari tabel KRS ya. Mana nih tadi? Semester ya, bukan jurusan. Biar terhubung. Nah, semester diambil dari tabel KRS, matkul dari tabel matkul, dosen dari dosen, nah UAS itu dari, nah berarti ini nama dari M, semester itu dari KRS, matkul itu dari MK, nama dosen itu dari D, TS itu dari mahasiswa, UAS itu dari mahasiswa. Baru di sini from, mahasiswa itu M, kemudian ada KRS, kemudian matkul itu MK, kemudian dosen itu D. Nah, baru where ya. M titik nim sama dengan matkul titik nim. And M titik ID matkul. Nah, ini baru untuk menghubungkan nim dengan matkul, itu baru untuk menghubung. Kok nim dengan matkul ya? Nim dengan matkul itu harusnya ID matkul ya. Maaf nih, kita ulang lagi ya. Nah, ini from, baru where, mahasiswa dengan pertama mahasiswa dengan KRS dulu deh ya. Berarti M kalau KRS itu tadi dia pakai nim, mahasiswa juga nim, berarti M titik nim sama dengan KRS titik nim. Oke, ini dengan KRS. Sekarang mahasiswa dengan matkul, M titik ID matkul sama dengan MK titik ID matkul. Nah, N lagi. Sekarang baru matkul ini diajarkan oleh siapa, gitu ya. MK titik ID matkul itu harus sama dengan pada dosen ID matkul. Nah, gitu ya. Jadi pertama untuk ngasih tahu dia semester berapa itu dengan KRS. Kemudian dia ngajar mata kuliah apa, berarti NIM dengan mata kuliah. Di NIM dengan mata kuliah nanti ada ID matkul. Ya, ID matkul ini untuk tahu siapa yang ngajarnya, berarti ID matkul pada mata kuliah dengan ID matkul pada dosen. Nah, itu baru benar ya. Baru titik koma. MK titik matkul in field list unknown column. Oke. Bukan ID, bukan matkul ya, maaf. Tapi ID matkul atau nama matkul. Kita ngambilnya nama matkul ya, nama matkul, maaf. Nama matkul. Nah, baru di sini from, where. Nah, gini. Jadi Dion yang ada di semester 3 ngambil mata kuliah IMK yang diajarkan oleh Kak Isa, nilai UTS-nya 70, nilai UAS-nya 87 gitu. Coba kita cek satu-satu benar nggak? Kita silat bintang from mahasiswa. Atas nama Dion
nilainya 7087. 7087 benar. MK-nya adalah M1231. Kita cek di matkul. Ya. Berapa tadi? Dion itu 1231. 1231 itu IMK. Oke, benar dia ngambil IMK semester berapa? Nah, kita lihat di KRS. Ya. Dion itu katanya dia semester 3. Dion itu NIM-nya 5671 belakangnya ya. 5671. Nah, ini ya, 5671 semester 3. Oh, benar ya. Berarti semester 3. Kemudian IMK itu diajarkan oleh Pak Isa. Nah, kita berarti ngeceknya di matkul IMK itu kode dosennya M1231. Nah, ya, IMK tadi 1231. 1231. Oke, benar diajarkan oleh Pak Isa. Oke, berarti data kita baru benar. Ya, jadi kalau kita pengen tahu join kita udah benar atau belum, ya kita harus cek satu-satu ke tabelnya. Nah, ini contoh join untuk 1, 2, 3, 4 tabel. Nah, ini contoh join 4 tabel. Jadi kita harus benar-benar menganalisa tabel 1 dengan tabel yang ini, yang menghubungkan primary key foreign key-nya mana, tabel ini dengan tabel ini penghubung primary key dengan foreign key-nya yang mana gitu. Nah, nanti baru di sini bisa nih. Kalau misalkan kita udah dapat data kayak tadi ya, join 4 tabel tadi. Nah, kan gini ya. Nah, ini saya ulang. Nah, kan ini. Nah, bisa aja kita nanti kelompokkan lagi, kita tambah lagi gitu. Group by atau having by gitu ya. Atau yang nilainya di atas 70 gitu. Bisa kayak gitu. Nah, berarti ini jangan titik koma dulu, ini saya N lagi gitu ya. N lagi. Misalkan group by. Nah, kelompokkan berdasarkan nama matkul gitu ya. Nah, berarti berdasarkan kode matkul. Kalau kode matkul itu diambil dari matkul ya. MK titik ID apa sih namanya? Matkul itu ya, ID matkul. Nah, ID matkul. Kok belum ya. Ini kok pakai N group sih harusnya. Wait. Nah, harusnya kan gini ya. Where. Nah, ini enggak N ya. Karena saya tadi niatnya mau ini ya, kita mau kondisi, tapi sekarang kita nge-group ya. Jadi langsung enter, langsung group gitu. Group by. Nah, gitu. Jadi yang muncul cuma yang untuk mata kuliah IMK, SBD sama Matdis aja. Gitu. Mungkin itu dulu penjelasan untuk penggunaan join yang agak harus butuh ketelitian yang lebih ya. Dan juga tadi ada materi tentang group dan having, silahkan dicobakan dan dipelajari. Semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.